Baca Buku Channel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Miftahurrohmah akan meneruskan bacaan saya yang berjudul Konsistensi Penyelenggaraan RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Orientasi TVRI terhadap kepentingan masyarakat dan publik tidak bertumpu pada satu segmen saja, akan tetapi harus seimbang dan proporsional di antara keempat layanan, yaitu informatif, edukatif, hiburan, dan kontrol sosial, yang disediakan dan harus menjangkau semua lapisan masyarakat. Produk TVRI dalam mewujudkan kehidupan demokrasi di Indonesia 3 tahun terakhir diantaranya Pilpres 2004, Fit dan Propertas pemilihan legislatif, parlementaria, dan pilkades. Tugas dan peran TVRI dalam mencerdaskan bangsa tampak pada tupoksinya ketika menyusun program dan materi siaran dengan sangat selektif. TVRI bukan termasuk media industri sehingga tidak terlalu memikirkan komersialisasi. Kontribusi TVRI untuk mencerdaskan bangsa dapat terlihat dari program-program yang diberikan. Misalnya, dalam layanan edukasi TVRI memberikan acara-acara pembelajaran lewat TV seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga pembelajaran lainnya seperti sejarah, kebudayaan, religi yang dikemas lewat siaran pendidikan. Dalam layanan informasi, TVRI memberikan acara Dunia dalam Berita, Berita Pagi, Berita Siang, dan sebagainya. Untuk layanan hiburan, TVRI memberikan berbagai sajian hiburan nasional dan lokal. Untuk layanan sosial dan politik, TVRI juga menyediakan beragam acara seperti informasi seputar parlemen, perspektif, publik, dan lain-lain. Dalam menjalankan fungsi kelembagaan sebagai media publik terdapat faktor-faktor pendukung dari lingkungan internal TVRI Jawa Barat, yaitu A. Sumber daya manusia yang sudah cukup terlatih dan terampil, dan hampir 90% pegawainya adalah pegawai negeri, sehingga TVRI tidak terlalu harus bersusah payah untuk memikirkan upah kerja para pegawainya. Yang kedua, peralatan yang dimiliki sangat memadai untuk melayani masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, kompetitor atau TV swasta nasional dan TV swasta lokal. Kompetisi dengan TV-TV lainnya menjadi faktor daya dorong bagi TVRI untuk lebih struggle dan fight dalam memberikan layanannya. Namun, di tengah-tengah potensi yang dimiliki TVRI Jawa Barat terdapat faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan siaran, diantaranya A. Anggaran yang diterima TVRI adalah anggaran pemerintah yang tentu saja sangat tidak memadai untuk menjalankan program-program yang sudah dicanangkan. Untuk mengatasinya, TVRI banyak melakukan kerjasama program dengan departemen-departemen, dinas-dinas, atau lembaga-lembaga lain, misalnya dengan Disbudpar menyelenggarakan acara seni dan budaya, atau Blubrak dengan DPRD mengadakan dialog interaktif, dengan Dinas Pendidikan menyelenggarakan sosialisasi, dan lain sebagainya. Anggaran terutama sangat diperlukan untuk peremajaan peralatan karena sejak 1987 banyak peralatan yang belum diperbarui. B. Sumber daya manusia. Selain faktor pendukung, SDM TVRI juga sekaligus menjadi penghambat bila dilihat dari faktor usia, senior, dan profesional. Namun, TVRI membutuhkan sumber daya manusia yang lebih muda dan kreatif. Selanjutnya, kasus TVRI Makassar. Bagi TVRI Makassar atau Sulawesi Selatan, adanya Undang-Undang Penyiaran 32 tahun 2002 sudah sangat bagus karena memberi peluang untuk daerah televisi lokal PH di daerah untuk berkembang. Namun kenyataannya tidak jalan. Hal ini terjadi karena perkembangannya tersendat oleh TV swasta nasional yang saat ini beroperasi. Memang, TVRI untuk menjadi televisi publik kosnya tinggi, sehingga taktik yang dilakukan diantaranya menempatkan koresponden dan kontributor di daerah-daerah untuk memenuhi kebutuhan informasi lokal. Perbedaan status lembaga sebelum dan sesudah LPP tidak terlalu jauh. Isi siaran informasi masih banyak yang bersifat seremonial, namun sekarang lebih kritis dan berimbang. Kalau dulu ada desakan-desakan dari instansi tertentu untuk memperpanjang warta berita dengan instansinya, namun sekarang kita bisa edit dikasih pendek porsi beritanya, jika tidak ada news PU-nya. Saat ini secara manajerial kebijakan TVRI pusat cukup fleksibel, walaupun belum optimal dalam memenuhi kebutuhan daerah. Contoh, kalau ada acara penting di daerah, acara
dari nasional atau TVRI kadang-kadang bisa ditunda atau direkam terlebih dahulu. Bagi TVRI daerah ada wajib relay dari TVRI pusat sehingga jalur amannya adalah acara dari Jakarta direkam. Acara TVRI daerah yang bersifat tentatif ada pada jam 5 sampai jam 20 yaitu 2 hari Selasa dan Minggu dan ini bagi daerah merupakan peluang untuk acara lokal. Untuk itu, usulan untuk TVRI pusat memberikan 5 jam untuk TVRI daerah sangat dinanti oleh pimpinan. Secara internal, kebijakan manajerial tentang alokasi waktu antara pusat dan daerah masih kurang proporsional. Contoh, dari 20 jam siaran hanya 3 jam yang rutin untuk TVRI daerah. Hal ini tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah. Hambatan yang dirasakan bahwa dari manajemen keuangan ada ketidakjelasan pembiayaan terutama untuk program zero alias tidak ada sehingga kita harus mencari solusi untuk pembiayaan tersebut. Yang ada hanya untuk gaji pegawai saja. Saat ini TVRI ujung pandang untuk pegawai 300 orang merupakan hambatan lembaga karena SDM banyak hanya untuk memproduksi 3 jam siaran saja. Solusi dari pimpinan diantaranya menggali sumber dana dan materi dengan cara menjalin kemitraan untuk produksi dan ini dikonsultasikan dengan BPK untuk biaya revisi atau dialihkan dari anggaran lain ke anggaran untuk produksi tapi tidak menyalahi aturan. Produksi siaran selama 3 jam di TVRI Makassar saat ini diisi dengan siaran berita, program anak, lokal konten, daerah atau Makassar, Bugis, Mandar, Toraja. Dialog Makassar Forum berisi masalah-masalah budaya, kearifan lokal seminggu sekali, misalnya dignity atau makna martabat bagi orang Sulawesi Selatan. Banyak peluang untuk program siaran TVRI, misalnya mengangkat semua unsur kelompok masyarakat di Makassar, termasuk tokoh-tokoh Cina yang membangun Makassar, bekerja sama dengan berbagai kelompok etnik yang beragam bahasa karena mereka memang eksis di Makassar. Untuk itu, moto TVRI Makassar saling mengingatkan. Sebagai lembaga penyiaran publik yang bertugas sebagai pelayan informasi masyarakat, TVRI Makassar sukar menghindar dari acara-acara sosialisasi dan undangan-undangan dari berbagai instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Namun, misalnya, juru kamera yang meliput gambar-gambar harus jujur, melaporkan secara kontekstual, tidak berpihak. Contoh, ada statement dari tokoh, tapi di belakangnya ada poster kandidat pilkada, itu tidak boleh. Komitmen untuk pendidikan politik saat ini diwujudkan dalam bentuk membuat siaran profil untuk masing-masing kandidat dalam pilkada provinsi dengan gratis secara merata. Dialog kerjasama dalam KPUD kontrak atau MOU 2 kali sebulan sekali, ruang hukum, ruang pendidikan, kontrak pemirsa. Moto TVRI Makassar, media Sipakanga. Visi TV warga menuntun dan mencerdaskan, terdepan di kawasan timur Indonesia. Saat ini, pemancar TVRI merupakan bantuan Spanyol yang direalisasikan 2008 mendatang. Misi TVRI adalah mencerdaskan bangsa, dan ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan on-air dan off-air. Hambatan yang dirasakan adalah dari segi teknis yang menggunakan antena UHF untuk TVRI dan VHF untuk televisi swasta. Artinya audiens harus memasang antena 2 macam dan ini tidak semua orang mau. Jadi umumnya halayak ketika menangkap siaran TV swasta tapi TVRI jadi tidak bisa diterima dan sebaliknya. Konsekuensinya mereka tidak menerima informasi yang bersifat mendidik termasuk pendidikan politik dan kenegaraan. Komitmen terhadap kualitas SDM TVRI, ada pelatihan-pelatihan bagi mereka dan hasil pelatihan tersebut ditransmisikan pada pekerjaan masing-masing. Dari segi regulasi kepegawaian, diusulkan agar SDM di broadcasting disajikan PNS dengan perlakuan khusus oleh karena mereka kadang-kadang jam kerjanya tidak pasti atau tidak tentu. Harus standby 24 jam untuk meliput. Jadi ada fungsional khusus yang bekerja di lapangan. Komitmen sumber daya manusia broadcasting saat ini sudah bergeser dari integritas institusional menjadi integritas profesional. Artinya, jika SDM yang sudah ahli dan berpengalaman tidak diakomodir, baik dalam bentuk imbalan maupun kesempatan berkreasi, mereka akan mencari lembaga yang bisa memenuhi kebutuhan profesi mereka. Dan saat ini di Makassar banyak TV swasta yang membutuhkannya. Selanjutnya, simpulan dan rekomendasi. 1. Kompetensi penyelenggaraan RRI dan TVRI sebagai penyiaran publik secara normatif sudah dipahami dan diupayakan oleh para pimpinannya.
Namun dalam tataran empirik masih terdapat sejumlah kendala secara internal, kelembagaan, dan sistem penyiaran di Indonesia yang belum kondusif untuk berpihak penuh pada keberadaan penyiaran publik. Posisi atau kedudukan RRI dan TVRI sebagai media publik secara struktur kelembagaan relatif proporsional antara pusat dan daerah, terutama dalam alokasi program siaran, manajerial, dan teknis. Namun dalam aplikasinya, semangat otonomi daerah belum sepenuhnya diterapkan, baik di Jawa Barat maupun Sulawesi Selatan. TVRI masih belum lepas dari bayang-bayang media pemerintah sehingga lebih signifikan menjadi jembatan kepentingan pemerintah kepada publik daripada sebaliknya. Yang kedua, dukungan aturan atau regulasi penyelenggaraan siaran RRI dan TVRI yang terkait dengan peran dan fungsinya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, dan kontrol sosial sangat memadai. Namun, masih terdapat aturan, terutama kebijakan internal yang belum mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan sebuah lembaga penyiaran publik. Yang ketiga, profil, program, dan isi siaran RRI dan TVRI setelah perubahan status menjadi LPP tampak belum ada perubahan yang signifikan, terutama dalam pemberitaan. Adapun dalam program pendidikan dan hiburan yang bernafaskan lokal konten masih bersifat verbalistik dan formal, belum menyentuh lebih bervariasi dan sudah menyesuaikan dengan kondisi budaya masing-masing daerah. Tampak ada perbedaan kemenarikan kemasan penyajian acara bila dibandingkan antara TVRI dengan televisi swasta, walaupun secara substansi materi penting dan menyentuh kebutuhan publik. Yang keempat, faktor-faktor menjadi penghambat dalam penyelenggaraan lembaga penyiaran publik. Baik RRI dan TVRI Jabar maupun Makassar hampir serupa, yaitu terkait dengan terbatasnya sumber dana, anggaran yang tidak memadai terutama untuk produksi program dan maintenance peralatan, SDM yang tidak efisien, serta manajemen yang masih kaku formal dan proses birokrasi yang panjang. Selanjutnya, bagian rekomendasi. Yang pertama, pembenahan internal kelembagaan dengan menegakkan struktur yang lebih luas dan ramping, kebijakan lebih terdesentralisasi. Yang kedua, komitmen, perjuangan, dan keberanian pimpinan dan staf dalam mewujudkan visi dan misi. Yang ketiga, profesionalisme yang terus-menerus ditingkatkan. Yang keempat, kemitraan dengan kekuatan manapun, kelompok manapun namun tetap netral dan independen. Yang kelima, membentuk benchmarking atau positioning sebagai TV publik secara konsisten. Yang keenam, peningkatan kesadaran masyarakat atas hak, kewajiban, tanggung jawab, dan peran serta dalam penyelenggaraan penyiaran publik. Baik untuk jurnal konsistensi penyelenggaraan RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik sudah selesai. Saya akan melanjutkan jurnal saya yang berjudul Penguatan Status Kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik oleh Denico Dolly. Satu, pendahuluan. A. Latar belakang. Media massa merupakan lembaga sosial yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Keberadaan media massa ini mempengaruhi hampir seluruh sisi kehidupan masyarakat. Media massa mempengaruhi pikiran, jadwal sehari-hari, pandangan terhadap barang atau terhadap partai politik. Media massa yang paling sering dilihat atau didengar pada saat sekarang ini yaitu melalui siaran televisi dan radio. Siaran televisi dan radio ini dibuat dan disiarkan melalui lembaga penyiaran yang ada di Indonesia. Lembaga penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Undang-Undang Penyiaran. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Penyiaran menyebutkan bahwa lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik atau LPP, lembaga penyiaran swasta atau LPS, lembaga penyiaran komunitas atau LPK, maupun lembaga penyiaran berlangganan atau LPB, yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penyiaran, maka lembaga penyiaran merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan kegiatan penyiaran di Indonesia. LPP saat ini dilakukan oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI dan Radio Republik Indonesia atau RRI. Hal ini dengan jelas diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Penyiaran yang menentukan bahwa LPP terdiri atas RRI dan TVRI yang stasiun pusat penyiarannya berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Bentuk kelembagaan LPP diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Penyiaran yang mengatakan bahwa LPP merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum
yang didirikan oleh negara yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat di Indonesia. Pasal 14 ayat 1 ini merupakan pengamanatan kepada pemerintah untuk membentuk suatu badan hukum yang didirikan oleh pemerintah yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi untuk memberikan layanan publik. Pada tanggal 18 Maret 2005, pemerintah mengeluarkan 3 peraturan pemerintah yang mengatur mengenai LPP, LPP TVRI, dan LPP RRI. Ketiga peraturan ini yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik atau PP 11 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia atau PP 12 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau PP 13 Tahun 2005. Ketiga peraturan pemerintahan ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Penyiaran untuk membentuk suatu pengaturan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai LPP. Pasal 1 angka 2 PP 11 tahun 2005 mengatur bahwa lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Penyiaran. LPP merupakan salah satu unsur penting dalam dunia penyiaran yang bertugas untuk memberikan layanan publik untuk kepentingan masyarakat, baik yang di kota maupun yang berada di pedalaman. TVRI dan RRI juga merupakan salah satu lembaga yang berperan bagi kemerdekaan Indonesia, di mana RRI menyiarkan secara langsung pidato kemerdekaan yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. LPP sebagai salah satu alat untuk mempererat bangsa pada saat sekarang ini kehilangan penonton dan pendengarnya. Banyaknya lembaga penyiaran memberikan persaingan usaha yang cukup berat. Banyak masyarakat yang memilih untuk mendengar dan menonton acara-acara hiburan yang diberikan oleh lembaga penyiaran lain. Berbagai permasalahan muncul setelah berkembangnya lembaga-lembaga penyiaran lainnya selain LPP. Acara yang ditampilkan dan juga keanekaragaman acara membuat LPP semakin kehilangan penonton dan pendengarnya. Permasalahan saat ini yang dihadapi oleh LPP yaitu mengenai pembiayaan yang diperoleh oleh LPP. Sejak saat dibentuknya TVRI dan RRI, permasalahan utamanya yaitu anggaran yang diterima oleh TVRI dan RRI tidak dapat untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TVRI dan RRI. Hal inilah yang kemudian menyebabkan TVRI dan RRI kehilangan jumlah penonton ataupun pendengar. Permasalahan yang sudah cukup lama terjadi di TVRI dan RRI ini membuat berbagai program acara TVRI dan RRI menjadi semakin surut pemirsanya. Permasalahan utama tidak adanya anggaran yang pasti untuk LPP yaitu dikarenakan tidak atau belum dikenalnya LPP dalam kelembagaan negara yang ada di Indonesia. Belum dikenalnya LPP ini membuat LPP menjadi belum mendapatkan anggaran yang ada dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Pasal 6 ayat 2 huruf P Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara yang dipimpinnya. Sedangkan dalam penjelasan pasal 6 ayat 2 huruf D dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga negara dan lembaga pemerintah non-kementerian negara. Lembaga negara yang dikenal di Indonesia cukup beragam. Lembaga tinggi negara yang dikenal dan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan BPK. Sedangkan lembaga negara dan komisi negara yang bersifat independen antara lain Komisi Yudisial Bank Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Polri, KPU, Kejaksaan Agung, KPK dan Komnas HAM. Lembaga-lembaga negara ini merupakan lembaga-lembaga negara yang dikenal di Indonesia. TVRI dan RRI selama ini berstatus sebagai lembaga penyiaran publik. Status lembaga penyiaran publik ini belum dikenal sebagai lembaga yang dapat memperoleh APBN berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Hal ini dikarenakan lembaga penyiaran publik masih bersifat abu-abu atau dapat dikatakan sebagai lembaga yang belum jelas kemana arahnya. Pasal 15 ayat 1 huruf B Undang-Undang Penyiaran mengatakan bahwa sumber pembiayaan LPP berasal dari APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD. Akan tetapi pada kenyataannya, anggaran yang diberikan oleh negara untuk LPP berasal dari APBN
pada mata anggaran 99 atau belanja lain-lain. Apabila dilihat dari Undang-Undang Penyiaran, maka dapat dilihat seharusnya LPP diberikan mata anggaran tersendiri dalam APBN. Permasalahan ini diakibatkan dari tidak jelasnya status kelembagaan dari TVRI dan RRI. Status kelembagaan LPP, TVRI, dan RRI belum dikenal dalam peraturan mengenai keuangan negara. Selanjutnya, permasalahan lain yang muncul yaitu mengenai sumber daya manusia di LPP, TVRI, dan LPP, RRI. Perekrutan SDM baru sebagai pengganti SDM lama sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan LPP tidak jelas keberadaannya dan juga tidak jelas keikutsertaannya dalam suatu kementerian. Hal inilah yang menyebabkan LPP belum dapat menerima SDM baru yang diperlukan dalam hal memperbaiki sistem ataupun regenerasi pelengkapan dan peralatan penyiaran. Permasalahan-permasalahan tersebut di atas merupakan hambatan dalam memberikan dukungan bagi bangsa dan negara melalui program siaran yang disiarkan oleh LPP. Pentingnya LPP bagi bangsa dan negara Indonesia harus didukung oleh kebijakan pemerintah dan juga kebijakan melalui peraturan perundang-undangan. Kebijakan-kebijakan ini dapat memberikan dorongan bagi LPP untuk tumbuh dan berkembang, sehingga dapat menjadi salah satu lembaga penyiaran yang dapat diandalkan oleh masyarakat. DPR Republik Indonesia bersama dengan pemerintah telah menyusun program legislasi nasional tahun 2009 sampai tahun 2014. Adapun salah satu program tersebut yaitu perubahan Undang-Undang Penyiaran. Pada saat sekarang ini, perubahan Undang-Undang Penyiaran menjadi salah satu prioritas tahun 2011 dan tahun 2012 untuk dibahas bersama antara DPR RI dengan pemerintah. Salah satu hal yang menjadi konsentrasi perubahan Undang-Undang Penyiaran yaitu mengenai status kelembagaan LPP itu sendiri. Status yang jelas akan memberikan dampak yang signifikan terhadap LPP dalam mengembangkan program-program siaran yang telah ada dan yang akan ada. Kejelasan status kelembagaan LPP juga dapat mendorong popularitas dari LPP itu sendiri, sehingga LPP dapat bersaing dengan lembaga penyiaran swasta. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimana penguatan LPP sebagai lembaga penyiaran di Indonesia. Selanjutnya, bagian kerangka pemikiran. A. Lembaga negara bantu. Dalam kasus hukum Vokema Andrea yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dan kawan-kawan, kata organ diartikan sebagai alat perlengkapan. Alat perlengkapan adalah organ atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan atau merealisasikan kehendak badan hukum. Dengan perantaraan alat perlengkapan itu, badan hukum ikut mengambil bagian dalam lalu lintas hukum. Sedangkan Hans Kelsen mengatakan bahwa istilah organ negara untuk menyebut lembaga negara. Menurut Kelsen, barang siapa yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh tata hukum adalah suatu organ. Fungsi ini apakah berupa perbuatan norma atau penerapannya, pada akhirnya semuanya ditujukan kepada pelaksanaan sanksi hukum. Parlemen yang menetapkan undang-undang pidana dan warga negara yang memilih parlemen adalah organ negara, termasuk hakim yang menghukum si penjahat serta individu yang sesungguhnya melaksanakan hukuman tersebut. Menurut Jim Lee Ashitiqui, Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan resmi menganut pemisahan kekuasaan dengan mengembangkan mekanisme checks and balance yang lebih fungsional. Dengan konsep pemisahan kekuasaan tersebut, format kelembagaan negara Republik Indonesia meliputi MPR, DPR, dan DPD sebagai Parlemen Indonesia, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, dan Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif. Adapun keberadaan BPK dan Komisi Yudisial dapat dikatakan tidak berdiri sendiri. Keberadaan masing-masing beserta tugas-tugas dan kewenangannya haruslah dikaitkan dan terkait dengan tugas-tugas dan kewenangan lembaga yang menjadi mitra kerjanya, yaitu BPK terkait dengan DPR dan DPD, sedangkan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Selain lembaga-lembaga negara tersebut, bentuk keorganisasian negara modern dewasa ini juga mengalami perkembangan yang pesat. Ada dua tingkatan. Pertama, tentara, organisasi kepolisian, dan kejaksaan agung, serta bank sentral. Sedangkan pada tingkatan kedua ada Komnas HAM, KPU, Komisi Ombudsman, KPPU, KPK, KKR, dan KPI. Lembaga-lembaga ini digolongkan dalam badan eksekutif yang bersifat independen. Komisi atau lembaga semacam ini selalu diidealkan bersifat independen dan seringkali memiliki fungsi yang campur sari, yaitu semi legislatif dan regulatif,
semi-administratif, dan bahkan semi-yudikatif. Dalam kaitannya dengan hal ini terdapat istilah independent self-regulatory bodies yang juga berkembang di banyak negara. Di Amerika Serikat, lembaga seperti ini tercatat lebih dari 30-an jumlahnya dan pada umumnya jalur pertanggungjawabannya secara fungsional dikaitkan dengan Kongres Amerika Serikat. Menurut HAS Natabaya, ada perkembangan mengenai pengklasifikasian lembaga-lembaga negara, yaitu antara lain pertama, berdasarkan kewenangannya. Ada kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan ada kewenangan lembaga negara yang tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar melainkan oleh Undang-Undang. Pengklasifikasian ini dilakukan mengingat adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa amar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kedua, pengklasifikasian lembaga negara berdasarkan pembagian lembaga negara utama atau main state organ dan lembaga negara bantu atau auxiliary state organ. Pembagian tersebut mengacu pada pengelompokan berdasarkan ajaran Trias Politika atau Montesquieu dan John Locke dan ajaran catur Praja van Vollenhoven. Menurut Jim Lee Acidipli, di negara-negara demokrasi yang telah mapan seperti Amerika Serikat dan Prancis, banyak pertumbuhan lembaga-lembaga negara baru. Lembaga-lembaga tersebut biasa disebut sebagai state auxiliary organs atau auxiliary institution yang bersifat penunjang. Di antara lembaga-lembaga itu kadang-kadang juga ada yang disebut sebagai self-regulatory agency, independent supervisory bodies atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran atau mixed function antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut. Dari apa yang dikemukakan oleh HAS Natabaya dan Jim Lee Acidipli, maka penulis berpendapat bahwa lembaga negara bantu dibentuk oleh suatu negara berdasarkan undang-undang, di mana lembaga tersebut dimaksudkan untuk membantu tugas dan fungsi dari suatu lembaga atau negara tersebut. Lembaga negara bantu di Indonesia sudah dibentuk berdasarkan undang-undang, contohnya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK dibentuk untuk membantu kepolisian dan kejaksaan dalam memerangi tindak pidana korupsi. Pada saat sekarang ini di Indonesia, setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, banyak lembaga-lembaga negara yang dibentuk baik oleh konstitusi, undang-undang, bahkan maupun yang dibentuk dengan keputusan presiden. Pembentukan lembaga-lembaga ini dikarenakan adanya kebutuhan bagi negara untuk memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada. Selain itu, kelahiran lembaga-lembaga negara mandiri itu merupakan sebentuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang dihadapi. Pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri di Indonesia dilandasi oleh 5 hal penting, yaitu yang pertama, tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi mengenai korupsi yang sistemik, mengakar, dan sulit untuk diberantas. Yang kedua, tidak independennya lembaga-lembaga negara yang karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu. Yang ketiga, ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam masa transisi menuju demokrasi baik karena persoalan internal maupun eksternal. Yang keempat, adanya pengaruh global yang menunjukkan adanya kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara ekstra yang disebut lembaga negara mandiri atau state auxiliary agency atau lembaga pengawas institusional watchdog yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga yang telah ada telah menjadi bagian dari sistem yang harus diperbaiki. Yang kelima, adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-lembaga tersebut sebagai prasyarat bagi era baru menuju demokratisasi. Selanjutnya, B. Sistem hukum. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa ada 3 komponen penting dari sebuah sistem hukum, yaitu struktur, substance, dan culture. Untuk menggambarkan kinerja ketiga komponen tersebut dapat dibayangkan apabila komponen struktur hukum diibaratkan sebagai sebuah mesin, maka substansi hukumnya adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Sedangkan budaya hukum adalah apa atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan, menetapkan bagaimana mesin itu digunakan. Bagi Friedman, yang terpenting adalah fungsi dari hukum itu sendiri sebagai kontrol sosial, penyelesaian sengketa, skema distribusi barang dan jasa, dan pemeliharaan sosial.
salah satu komponen sistem hukum yang dikatakan oleh Friedman yaitu substansi hukum. Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem. Substansi juga bisa berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup putusan yang mereka hasilkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup living law atau hukum yang hidup, dan budaya hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Dalam tulisan ini, penulis akan menerapkan satu dari 3 komponen yang dikemukakan oleh Friedman, yaitu substansi hukum. Selanjutnya, analisis A. Penguatan LPP sebagai lembaga penyiaran di Indonesia. TVRI dan RRI merupakan salah satu lembaga yang ada di Indonesia. TVRI dan RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang didirikan oleh Undang-Undang Penyiaran. Pengaturan mengenai keberadaan LPP, TVRI, dan RRI ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio RRI. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Keempat, peraturan perundang-undangan ini mengatur mengenai keberadaan LPP dan juga mengatur mengenai kegiatan yang dilakukan oleh LPP baik dari sisi isi siaran maupun dari sisi teknik penyiaran. Selanjutnya, lembaga penyiaran di berbagai negara di dunia pasti terdapat LPP sebagai lembaga penyiaran yang diakui. Keberadaan LPP ini menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan berbagai sebab, yaitu yang pertama, dalam konteks demokratisasi kehidupan berbangsa dan penguatan civil society, maka sejatinya publik berhak mendapatkan siaran yang lebih mencerdaskan, lebih mengisi kepala dengan sesuatu yang lebih bermakna. Kedua, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh siaran yang mencerdaskan tanpa adanya batasan geografis ataupun batasan sosiopolitis. Yang ketiga, LPP merupakan entitas penyiaran yang memiliki concern lebih terhadap identitas dan kultur nasional. Yang keempat, demokratisasi media meniscayakan adanya suatu lembaga penyiaran yang bersifat independen, baik dari kepentingan negara maupun dari kepentingan komersil. Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut akan jarang sekali ditemui dalam penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran komersil. Hal ini dikarenakan lembaga penyiaran yang bersifat komersil lebih mementingkan rating dan juga pendapatan yang diterima oleh lembaga penyiaran tersebut. Lembaga penyiaran yang bersifat komersil pada umumnya tidak mementingkan isi siaran yang ditayangkan. Unsur hiburan lebih menonjol daripada unsur pendidikan kepada masyarakat. Isi siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran yang bersifat komersil ini terkadang menjadi suatu permasalahan sendiri. Hal ini dikarenakan ditakutkan adanya lembaga penyiaran yang melakukan pembentukan opini publik kepada masyarakat. LPP sebagai salah satu lembaga penyiaran yang bertujuan untuk mempersatukan bangsa dan negara, mempunyai tugas memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi, pendidikan, dan hiburan yang dibutuhkan oleh masyarakat, penulis artikan sebagai informasi yang benar dan berimbang, pendidikan kebudayaan dan sosial, dan hiburan yang pendidik masyarakat. Baik, itu dulu yang dapat saya baca. Selanjutnya akan saya sambung di part selanjutnya. Baik, sekian dari saya.